Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Walahul hamdu fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai subuh ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kita dalam suasana pergantian tahun. Insyaallah besok maghrib sudah tahun baru. Tahun baru Hijrah ini harus kita jadikan momen hijrahnya kita dari berbagai macam kejahiliaan kepada kehidupan yang Islamiyah. Kenapa demikian? Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu memang merubah jahiliyah kepada Islamiyah, memindahkan perilaku jahiliyah menjadi Islamiyah. Sekarang kalau kita lihat, cukup banyak kita temukan perilaku jahiliyah yang kita pakai. Kenapa kita katakan demikian? Dari segi akidah umpamanya, orang jahiliyah itu menyembah patung berhala. Itu berhala-berhala itu memenuhi Ka'bah, digantung di dinding-dinding Ka'bah. Itulah yang dipuja-puja. Sekarang itu belum habis. Cukup banyak umat Islam di Indonesia ini yang memuja-muja selain Allah. Mungkin mengakui sebagai Tuhan tidak, tapi sudah mengalahkan pemujaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Untuk mematuhi manusia, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melalaikan ubudiyahnya kepada Allah. Dari segi ibadah juga demikian.
Di masa jahiliyah orang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban agama. Sekarang juga demikian. Aturan-aturan agama tidak diindahkan, tidak dipatuhi. Bahkan terkadang seolah-olah menjadi aturan adat istiadat padahal bertentangan dengan agama. Contoh Bapak dan Ibu, kita dalam hidup ini tugas kita mempersiapkan diri mencari amal sebanyak-banyaknya untuk dibawa mati. Tapi nyatanya apa yang dilakukan manusia sekarang? Tidak persiapan untuk mati. Bahkan salah satu pengertian orang tua terhadap orang tua dari anak, kini di Minangkabau Bapak dan Ibu, kalau ada anak kayo meninggal orang kaya, beko mati orang kaya tidak ditembok kuburannya dah. Kecil orang banyak, pacu masih anak kayo, kuburan ande tidak tertembok dah. Itu yang terjadi. Sehingga kuburan orang Islam berbentuk kuburan Cina. Kalau kayu ke Makkah, Madinah, dipandang-pandang perkuburan tu ada baliho kadang. Si balihonya dilarang keras. 1. Menembok kuburan. Hadis Nabi. 2. Duduk di atas kuburan. 3. Mendirikan bangunan di atas kuburan. 4. Menginjak kuburan. Kok kerajaan jahiliyah masih pakai gini? Kampe-ampe aja dia. Ayu jassisal qabra ayu qa'ada alaihi wa ayu bina alaihi wa antuwatti'a. Kuburan tembok. Kadang-kadang lanjut jebak awak dek Cina, dek Papia. Ya buat keramik-keramik bertuliskan Allah, Muhammad, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapa sang di kuburan. Nyoka jambani di anjiang 3 kali sehari. Nyunciri dek kabau tiok sebentar. Kalau kece anggo kok tapi ditumpi masuk su penjara pelecehan terhadap Islam. Awak tak menyadari itu. Ada kejahilian yang kita budayakan. Di masa jahiliyah dulu Bapak dan Ibu, halal haram itu biasa, tidak menjadi perhitungan. Dalam Islam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kini dibudayakan lewat makan yang haram. Riba. Riba orang Minang kan yang paling parah, gadai menggadai. Riba paling parah. Gadai menggadai. Tasasa duit teh ada sawah ambo sepiriang ambo gadai lah ketek kat 10 ame ambo paralu bana piti. Dipagang lewat 10 ame. Awak menguasai. Itu salah tu. Dipagang sudah tahu menguasai, itulah salah. Ya kalau dalam Islam Bapak dan Ibu, barang kan awak menguasai. Samu jerungguan Pak jaminan. Kini awak memanfaatkan dibuat sawah berhasil setahun 3 kali panen 10 tahun awak membuat alun tak tebus tatap jo punya awak sampai beko 20 tahun lah sampai 1 miliar untuk awak
itu riba saja, riba. Orangnya ada seorang Minang. Berapanya orang Minang memakai riba. Nanda tetebus de orang lah langsung saja jadi miliknya. Apolenya pada Allah turun temurun sampai ke cucunya pada kiamat. Orang ada soal. Tak banyak orang Minang masuk neraka dulu. Dah ada dalam Islam. Selagi gadai menggadai namanya dalam Islam itu menolong orang tak sasak, tak boleh ambil untung. Kalau memang tak balian pitiawa, dia ambil sebanyak pitiawa tu agian balian tanpa tembus. Selesai. Dah dapat hasilnya 10 ame dewa, ambil balian tanpa tembus. Kondak jangan gadai namanya. Tuan mau Ustaz alih jual bali. Ambo ka mangadai pe sawambo da supirian, da itu dia jangan dia mengadai le abara ka jual. Jaleh jual bali. Atau ndak kebajuan doa. Ambo kalau menjual indah detek iku aset nenek moyang nanti tinggal dulu dah mungkin dah. Kalau ndak kita tukar apa? Sewa menyewa. Ada yang sewa 10 tahun, abara sewa. 10 ame jadi kok. Selesai 10 tahun balik lah. Iko punya awak senengkit mati turun temurun. Coba bayangkan. Iko kejahilian, jahiliah modern. Iko yang dihabisi dulu dek Nabi. Jawab bapak dia. Dulu bapak dan ibu di masa jahiliyah itu di samping Ka'bah tempat pesta-pesta minuman keras. Allah habis itu diberantas dan Nabi habis-habisnya. Kini di Indonesia menjadi-jadi. Khamar itu menjadi-jadi. Anak mula banyak di Perancak. Ekstasi, sabu-sabu, putau, ganja. Tak ada nak kamar nak mocik. Tak ada nak kamar nak mocik. Kau kan tak kamar dah Ustaz. Tak ada cerita tak kamar. Yang kamar itu apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan khamar, setiap khamar haram. Kau silakan amoy. Kini aneh tak? Bahkan yang paling parah di Indonesia, orang kamanang kok orang kanai ekstasi, anyun kanai ekstasi. Harusnya nangkok orang mengkonsumsi ekstasi, pak anyun tak nangkok. Harusnya kalau di Solo lain, harusnya nyo menangkok orang Cilok Jawi, anyun tak nangkok Cilok Jawi. Nangkok menangkok tu pak. Anyun tak nangkok Cilok Jawi. Kan parah. Kan seketen dah ada ustaz dah mabuk, anda ada cerita dah mabuk. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Kata Nabi. Apa saja yang ketika banyak memabukkan, satitik diminum tetap haram. Tak mabuk adanya ada, tapi ketika banyaknya memabukkan, diminum seketik haram je. Kini besok. Sudahlah tak itu bapak dan ibu yang disebut dengan dayus itulah banyak loh. Nan membela kemungkaran kan banyak. Ditutup sampai maksiat para elit-elit. Orang kaya, orang bapiti, orang gadang. Alexis nama Jakarta. Rami-rami membela. Dan jahiliyah-jahiliyah dan biadab-biadab muncul membela. Ditutup Holy Wing. Kini kok dicaci maki orang menuntut. Dek sia, dek biadab-biadab, dek jahiliyah, dek komunis-komunis gaya baru di Indonesia. Itu dayus ni mau. Nam buruknya bela ya. Itu yang terjadi. Jadi sangkuala nyaman benar kini kalau sangat Islami, Islamiyah segala macam.
tapi perangai, sikap, perilaku. Di masa jahiliyah, kasta-kasta anak-anak generasi masyarakat tu jalan apa dan ibu. Orang harus kelas 1, kelas 2, kelas 3, budak-budak diperlakukan sangat kejam. Kini dan ketek-ketek apa dan ibu. Merasai perbudakan kini malah lebih parah dari masa jahiliyah. Lihat berapa banyak pembantu yang diazab, disiksa, dianiaya oleh majikannya kini. Namun pembantunya lagi dari perbudak. Nah, itu yang terjadi. Apakah itu tidak jahiliyah namanya? Berapa banyak kini anak-anak yang dibuang, perlakuan tidak adil. Bahkan secara jahiliyah kini apa dan ibu yang babi-babi yang kadang-kadang istimewa di mata hukum, tapi nang ketek-ketek hukum ditegakkan. Itu tanda-tanda kehancuran kejadian ini. Kalau nang kadang-kadang bubek salah usah sih amannya pada. Tapi kalau nang ketek-ketek habis. Silok kapeh 3 kilo kanai 3 bulan. Korupsi 1,3 triliun tak dapat sampai gini. Tak susul sampai gini tu. Model ditansil. Masa bawa sampai gini. Katimunya berkeliaran di Indonesia. Hanya tukar bentuknya bae perisi wajah ke Cina bagai lihat Indonesia lihat. Tapi tak itu jahiliyah. Kalau jahiliyah memang tak itu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, Nabi begitu sulitnya merubah perilaku jahiliyah di Mekah untuk sementara pindah ke Madinah menyusun kekuatan. Di Madinah sukses. 8 Zulhijjah kembali ke Mekah, Mekah ditundukkan, ditaklukkan. Selesai Mekah, Madinah, Islam. Berkembang sampai dua-duanya 100% Islam. Jangankan 100% Islam, masuk sekapian tak boleh ke Mekah, Madinah sampai kini. Masuk saja kan. Kayak ke Mekah dari Jeddah, di gerbang masuk Mekah ada rambu-rambu. Muslim lurus, non-muslim belok kanan. Masuk ke Madinah dari Jeddah, dari Mekah, di gerbang ada rambu-rambu. Muslim lurus, non-muslim belok kiri. Bisa dekat itu. Kenapa kita tidak? Awak nampaknya hanya teori, mengecek. Nang kedua, pembela kemungkaran cukup banyak. Kalau teori putih doang. Jo bernegara mana apa dan undang-undang dasar itu coba dan ibu. Kok kecambuk ini kok para penguasa kak harus masuk penjara banyak. Kenapa? Melanggar bukan hanya undang-undang tapi undang-undang dasar. Bunyi undang-undang dasar, orang miskin, rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Orang yang dipelihara negara ini. Lebar orang miskin, orang terlantar yang dipelihara oleh negara, sehingga tidak terlantar lebar. Apa tidak melanggar undang-undang dasar? Kan jaleh. Pancasila dia upacara baca tu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bayang indak ni Islam, setuju indak, agama indak bela. Para ulama dicaci maki. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keceknya kemanusiaan. Pri kemanusiaan tak berapa nilai bu. Namanya pri kebinatangan. Persatuan Indonesia. Umat Islam dipecah belah. Ulama dipecah belah supaya kekuatannya kurang. Kalau lah kurang kekuatannya hanya kuasai. Kerja jahiliyah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan persatuan. Tidak ada bijaksana itu ada nilai. Mana ada tu pijak sana, pijak sini. Itu yo tu. Mana ndak betul dipijak, ndak dipijak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sulit untuk menegakkan keadilan. Di masa ndaknya.
sampai ke pengadilan. Sulit. Tak salah kan Nabi mengecek dulu al-qudatu thalathah isnani finna wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3. 2 jatah neraka, 1 jatah surga. Jadi dari 3 hakim, kok ada hakim 30.000 di Indonesia apa? Atau 300.000 hakim di Indonesia, 200.000 itu jatah neraka tu. 100.000 sampai 3 itu jatah surga. Kalau ada anak bapak dan ibu sarjana hukum masuk tes hakim, kecil kayaknya harus masuk nan sampai 3, kalau tidak usah jadi hakim. Karena 2/3 hakim itu akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Perangai jahiliyah. Jadi makanya bapak dan ibu, momen tahun hijrah kau ikut perlu kita hijrahkan. Tak hanya sekedar Nabi pindah Makkah Madinah, anda itu. Kita hijrahkan diri kita. Dari mana? Dari kejahilian kepada Islamiyah. Pelajari perangai orang jahiliyah, nado jawab. Targetkan kejahilian itu habis, awak batu-batu hidup dalam masyarakat Islamiyah yang batu-batu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya sampaikan Bapak dan Ibu, ambo membawa pasukan daripada santri di bawah keliling-keliling sebuah. Ada 10 santri du'afa, ada yang yatim, ada piatu, ada du'afa. Jadi di pesantren yang baru mau buat menerima murid itu Pak, mana ada piti bayi, tak ada piti berapa bisa, tak ada piti siap je perai. Itu jauh Ustaz lagi makan Ustaz jamaah ambo banyak. Jadi makanya Bapak dan Ibu ambo rencana ambo tiap musaji sampai ambo ceramah subuh, gak sekali sebulan. Tiap minggu pertama, ambo tu subuh Senin di Syukur, Selasa An-Nur, Rabu Nurul Yakin Kampung Jawa, Kamis Masjid Agung, Jumat Al-Manar, Sabtu Nurul Ilmi di Raudatul Jannah itu tapi tidak tetap tiap minggu. Jadi kecil ambo lagu etong biaya makan anak saya sampai juta, 1 juta ambo keluarkan dalam sampai hari. Berarti sebulan tu habis pitin untuk makan minum anak saya 7 sampai 8 juta. Ada sampai cara mampu gak 7 tapi jadi pitin gak 1 juta sebulan selesai untuk makan anak. Jadi rencana ambo kalau kini kan di Kamis terakhir, besok Kamis pertama, setiap minggu pertama di Majang ambo ceramah. Pertama berhasil ambo nyagi honor pengurus itu untuk santri duafa, ditambah dia sumbangan jamaah. Jadi ambo berharap tiap kami pertama agak lapian deh apa-apa di ibu mau piti. Beko sama-sama waktu di kita kumpulan setiap kami pertama saja. Jadi kami depan nanti kadang-kadang ibu-ibu lagi bertanya, lain nak bantu Ustaz kama ke kami agihan. Ini untuk jamaah kita pastikan saja setiap Masjid Agung Kamis pertama ambo minta Bapak dan ibu-ibu basamu awak untuk menghindarkan kita dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Barangkali demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.